Mau kemana Rio? Rio mau kemana? Ini udah dibuka belum? Gerbang udah dibuka. Rio, gerbangnya udah dibuka. Gerbang udah dibuka. Udah dibuka. Oh, terima kasih sudah bukain ya. Yuk kita jalan. Berat ya? Good boy. Awas hati-hati ya. Gak bisa. Yaudah nanti mami aja. Rio makan apa Rio? Makan ayam apa? Ayam sama apa? Ayam sama apa? Sama nasi. Ayam sama nasi. Pinter ya? Rio dulu apa mami dulu? Mami dulu. Kok mami dulu? Rio dulu? Rio lama gak mandinya? Mami dulu aja. Kenapa harus mami dulu? Kamu duluan lah. Mami kan mau kerja dulu. Mami dulu. Ya udah mami duluan, habis mami mandi Rio ya. Mami duluan baru Rio ya. Oke? Oke enggak? Oh? Mami dulu. Oke. Disuruh mandi katanya mami duluan. Ya udah saya mandi duluan deh. Siap, ini saya nggak makeup full. Saya rambutnya juga kayak gini aja. Mau nganterin Rio les. Jadi Rio ada les batitung hari ini. Dia udah siap-siap. Dia lesnya seminggu 2 kali teman-teman. Dan emang udah bagus banget ngitungnya. Jadi pinter. Buka dulu pintu. Gerbangnya dibuka dulu sayang. Tolong dibuka gerbangnya, tolong. Pintu gerbang. Yuk, buka pintu gerbang. Yuk. Cepetan. Bisa nggak? Ayo. Bye. Terima kasih Rio. Terima kasih. Teman, ini saya lagi di kantor, teman-teman. Ini cerita kemarin ya, teman-teman. Jadi kemarin itu Rio minta jalan-jalan, terus dia juga pergi les, teman-teman. Jadi kegiatannya selalu ada sih setiap hari, kayak les atau terapi gitu. Jadi saya juga nyempetin waktu untuk nganterin Rio terapi dan les. Terus saya juga di rumah, terapisnya mengajarkan kepada saya bahwa Rio itu harus diajarin dikasih tanggung jawab gitu. Kayak contoh misalnya kayak tadi, kayak misalnya Rio tolong Rio kalau mau keluar buka pagernya ya gitu. Jadi dia buka gerbangnya gitu, meskipun berat dia buka. Terus pada saat udah sampai rumah nanti dia disuruh tutup pagernya gitu. Terus kayak misalnya dia itu kan tiap hari itu selalu pengen keluar. Jadi kalau pagi-pagi itu dia pengen minta naik motor gitu, maksa. Kalau enggak nangis, temen-temen. Ya udah saya ajak jalan naik motor, terus beli apalah gitu. Atau kalau enggak, kalau saya lagi WFH jamnya makan siang, dia suka minta saya untuk beli sesuatu, kayak misalnya fried chicken gitu. Terus saya ajak jalan keluar, terus beli, Rio makan gitu, teman-teman. Tapi ya itu saya suka kasih tugas, ya udah kalau misalnya kamu mau naik motor berarti kamu buka pintu pagernya gitu, nanti tutup lagi. Terus belanjaannya harus dia angkutin tuh. Kalau misalnya dia belanja misalnya ke minimarket, dia harus angkutin belanjaannya sampai di rumah gitu. Terus kayak misalnya dia beli makanan, tadi kan dia ada beli makanan fried chicken, itu nanti makanan sama nasinya sama dia di plating sendiri. Jadi saya udah nggak saya ngajarin dia mandiri sih, teman-teman. Memang kalau misalnya menurut terapis, dokter, ya memang harus diajarin mandiri. Kayak misalnya nyiapin makannya sendiri, kayak misalnya dia plating makanannya sendiri, terus kayak dia buka pagar. Terus kayak misalnya mau les, dia harus siapin bukunya dia, mana bukunya, mana tasnya gitu. Kamu pakai sepatu apa pakai sendal, siapin semuanya gitu. Terus kayak misalnya dia mau berenang, misalnya saya bilang, mami nggak ada uang ya, jadi nanti kita makannya bekal. Jadi kamu siapin tuh bekalnya, masukin ke dalam tempat bekal kamu, ke dalam Tupperware gitu. Ya udah nanti dia kayak ada apa di rumah, atau susu atau minuman apa, terus kayak makanan dia masukin ke dalam tempat makan, terus dia bawa ke tasnya, nanti dia bawa. Terus kayak mau berenang pun saya suka bilang, Rio baju gantinya dicari gitu, dikumpulin, baju gantinya mana, terus baju renangnya mana, kamu siapin, terus sabun, sampo gitu. Saya selalu kayak gitu sekarang gitu, teman-teman. Jadi itu mengajarkan dia untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu. Karena kan nanti kan dia kan udah 9 tahun, udah mau 10 tahun sebentar lagi. Nah nanti kalau udah, harusnya sih dia yang penting aware terhadap dirinya sendiri, tahu apa yang dia butuhkan gitu, tahu menyiapkan dirinya sendiri, itu juga udah tenang ya teman-teman. Ditambah lagi sekarang kan ternyata di luar dugaan banget, teman-teman. Rio
ternyata daya tangkapnya bagus dalam hal belajar, menghitung, mengingat sesuatu. Dia bagus teman-teman, cuman semakin fokusnya bagus ya semakin dia bisa menangkap pelajaran. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya kenapa dia agak lambat tuh bukan nggak mampu sih, sekarang saya bisa menarik kesimpulan bukan karena nggak mampu, cuman karena memang fokusnya tuh kurang, dia ke distract, jadi dia nggak mau belajar kayak misalnya berhitung, menulis, dia itu nggak mau teman-teman. Tapi di tempat les yang sekarang itu gurunya memang sudah tepat ya teman-teman, jadi mungkin dia metode yang diberikan kepada Ryu itu adalah metode yang tepat. Tapi setahu saya sih gurunya memang beberapa kali mengganti metode pengajaran buat Ryu, dan memang banyak banget metodenya dan smart banget, jadinya bisa ditangkap sama Ryu teman-teman. Dan gurunya bilang Ryu daya tangkapnya bagus kok mam gitu, dia cepet respon, terus dia juga bisa mengingat, terus dia juga kayak kayak daya apa ya, kayak misalnya dia secara konsep itu memahami gitu, kalau bisa dikasih tahu konsepnya seperti ini dan dia udah bisa. Jadi kalau 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 4 dia udah bisa sampai 1 tambah 10 bawahnya gitu. Jadi dia mengerti konsep gitu sih teman-teman. Cuman ya tadinya kan saya sekolahin Ryu itu tadinya mau lesnya pakai bahasa Indonesia, cuman ternyata kata gurunya Ryu nggak ngerti kalau diajarin pakai bahasa Indonesia. Mungkin karena dulunya di sekolah pengantarnya bahasa Inggris, jadi dilanjutin aja sama missnya untuk pengajarannya dalam bahasa Inggris biar Ryu-nya lebih memahami biar bisa dipahami apa yang disampaikan gitu sih teman-teman. Jadi saya juga nggak terlalu idealis ya, kalau memang Ryu pahamnya bahasa Inggris ya sudah nggak apa-apa, yang penting Ryu bisa. Itu sih teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channelnya, dan nanti saya akan bikin video yang lebih banyak tentang Ryu. Bye bye.